Selamat malam Pak Jem. Selamat malam, Mbak. Sedikit tanggapan Pak Jem tentang rencana eksekusi pengosongan di Sirat Salman ini, mungkin sedikit tanggapan dari Pak Jem yang memiliki lahan. Saya terima kasih. Saya mengetahui eksekusi di tempat ini melalui teman-teman yang menyewa tanah ini, sehingga saya tahu ada eksekusi. Ya, saya tidak tahu kalau eksekusi itu ditujukan kepada saya. Saya hanya ketahui melalui teman-teman yang menyewa tempat ini. Itu yang saya sampaikan. Terus saya dapat informasi tadi bahwa Pak Jem sudah melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda termasuk paniteranya di Polresta Samarinda. Apa Ya. benar tuh Pak Jem? Iya, secara ini benar. Bapak tinggal lihat laporan saya di Poltabes Samarinda. Saya melapor adalah mungkin menyalahgunakan kewenangan atau memalsukan atau 263 ya, adalah memakai surat yang tidak benar. Itu yang saya sampaikan, Pak. Ada keberatan lain Pak Jem tentang eksekusi besok di lahan Pak Jem yang sudah dimenangkan Pak Jem? Saya keberatan karena eksekusi di tempat saya sudah jalanin 2017 saya sudah saya eksekusi tempat saya. Dan yang kedua, saya keberatan karena sertifikat yang 1758 sudah batal, sertifikat 1952 dari ATR DPN sudah batal, dan tidak ada lagi kekuatan hukum di dalam sertifikat itu. Sertifikat disuruh tarik oleh negara. Negara sudah perintahkan tarik sertifikat itu. Jadi tidak ada lagi untuk memakai sertifikat itu. Nah, itu yang saya tegaskan di situ, bahwa sertifikat itu tidak berlaku lagi. Apalagi yang harus dieksekusi memakai sertifikat itu. Berarti sudah ada pemalsuan di situ. Kalau sertifikat itu dipakai lagi adalah pemalsuan atau dipaksakan. Itu yang saya sampaikan, Pak. Ada lagi Pak Jem yang ingin Pak Jem sampaikan dalam penyampaian di malam hari ini? Ya, saya terima kasih. Kebetulan teman-teman Panglima dan teman-teman Mandau ini adalah saya sebagai pengacara dari Pak Panglima. Saya dibantu oleh teman-teman karena saya juga adalah pengacara dari keluarga besar Serdaduk Adat Lamin 1001. Mandau. Ya, Lamin 1001 ini adalah adat secara nasional, bahkan terkenal di internasional ini adat ini. Jadi saya budayakan, saya mengikuti untuk menjadi pengacara dari adat Lamin 1001 ini. Gitu, Pak. Pak Jem, dasar keberatan eksekusi dari Pak Jem? Dasar keberatan eksekusi bahwa itu tidak prosedural karena eksekusi 40 itu saya tidak masuk di dalam gugatan itu. Ya, itu dasarnya. Yang kedua, apa yang mau dieksekusi ke tempat saya, sedangkan ini sertifikatnya sudah dibatalkan. Tidak ada lagi gitu. Tidak ada. Jadi dasar itu mungkin salah tempat atau bagaimana, saya tidak tahu. Tolong pikirkan gitu. Mungkin salah tempat kali eksekusinya. Tapi dasar itu saya sudah pernah gugat melalui pengadilan nomor 71, bahkan dikuatkan bahwa putusan 40 tidak berkekuatan hukum lagi dan tidak bisa dijalankan eksekusi. Itu putusan 40. Nah, ya. Jadi semua apa yang saya sampaikan itu sudah dikabulkan. Terima kasih. Saya Abdul Rahim, sarjana hukum, melihat persoalan yang terjadi di Samarinda, khususnya dengan adanya kebijakan daripada Pengadilan Negeri Samarinda di bawah kepemimpinannya Pak Darius Naphtali, itu sangat-sangat meresahkan. Itu terjadi kepada saya khususnya. Ada beberapa perkara saya di Pengadilan Negeri yang hari ini harus berujung dengan hak ingkar dan juga upaya-upaya hukum secara pribadi kepada mereka, yang mana kami sudah melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, melaporkan ke proposnya di tingkat pengadilan tinggi dan juga tingkat kepolisian Republik Indonesia, khususnya di kepolisian Polresta Samarinda, bahwa si Bapak Darius Naphtali ini adalah gembong daripada persoalan hukum yang hari ini dirasakan oleh masyarakat
saya contohnya merasa sangat berdampak dirugikan. Maka dari itu kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan-tindakan secara pribadi bisa mengambil langkah-langkah konkret, terukur dan terarah secara hukum agar masyarakat pencari keadilan itu tidak dirugikan secara material maupun imaterial. Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya pencari keadilan di yurisdiksi Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengambil langkah-langkah yang notabene itu secara perundang-undangan, seperti menggugat. Ini kan real ketika ada keputusan yang bertentangan dengan keputusan, bahkan ketidaktaatan seorang hakim terhadap pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Itu jelas mereka itu adalah oknum yang mengkhianati tugas dan fungsi daripada kehakiman. Maka dari itu saya meminta juga kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, CEKI, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial Republik Indonesia itu harus mengambil tindakan-tindakan yang tegas, terukur dan terarah, karena sifatnya ini berdampak kepada kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan khususnya. Maka saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Samarinda untuk terus memperjuangkan hak-hak hukum, hak-hak konstitusional. Jangan pernah takut maupun ragu dalam memperjuangkan hak, karena kita dijamin oleh undang-undang, dilindungi oleh negara.